orang lain? Siapa yang nggak pernah disakiti oleh orang lain? Siapa yang nggak pernah mengalami rasa sakit hati? Everyone, semua orang. Jadi semua orang pernah sakit hati. Aku, kamu, dan kita semua. Oke, kita bakal membahas bagaimana cara menyembuhkan sakit hati tersebut. Oke. Mungkin kamu udah sakit hati, atau siapa sih yang belum pernah merasa sakit hati gitu? Entah itu karena putus cinta, kehilangan sahabat, kehilangan seseorang, atau juga kamu gagal dalam sekolah, bisa jadi. Cuman sakit hati itu sering terjadi kepada kita. Itu udah hal yang wajar, hal yang umum banget. Kalau kita lagi sakit hati, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi kita nggak tahu. Nah, mungkin jawabannya adalah pasti time helps. Jadi waktu yang akan menyembuhkan Oke. Kamu mungkin bakal ada kesulitan ketika kamu mengalami sakit hati gitu. Nah, tapi kamu nggak tahu gimana cara untuk menyembuhkannya secara cepat, tepat, dan bijak gitu kan. Nah, kita akan cari tahu dulu ya, kenapa kita bisa sakit hati. Pertanyaan pertama kepada diri kita gitu. Kita kenapa bisa sakit hati? Kira-kira kenapa ya gitu? Jadi ada penelitiannya guys. Jadi ketika kamu merasakan rasa sakit emosional, tubuhmu ikutan merasa sakit. Kenapa? Sering kayak gitu kan? Sakit hati, bapak di sini tuh sakit. Sakitnya tuh di sini gitu ya. Ada lagunya juga kan gitu. Nah, padahal kan tidak ada orang yang memukul kita atau mencubit secara fisik, juga ada ya. Nah, tapi itu ada ilmiahnya karena otak kita itu menerima sinyal dari rasa sakit emosional sama juga persis dengan caranya menerima sinyal dari rasa sakit fisik. Jadi sama aja, disakiti emosional dengan fisik sama aja. Ketika kamu menyakiti perasaan seseorang, sama aja kamu memukul tubuh seseorang. Oke? Nah, nggak heran gitu kalau misalnya kamu sering ngerasa sakit dada gitu karena itu efek sakit hati gitu. Sakit hati gitu, aku sakit hati gitu. Oke, itu alasannya kenapa bisa sakit hati itu sangat berkaitan ya dengan sakit fisik gitu. Nah, lalu gimana sih cara yang tepat untuk bisa cepat menyembuhkan sakit hati gitu kan? Nah, nggak ada rumusnya dan nggak ada obatnya juga yang bisa kamu minum 3 kali sehari kayak obat sakit kepala gitu atau apa gitu. Sakit gigi, obat sakit gigi itu ada, tapi sakit hati nggak ada gitu ya. Nah, kamu merasa bahwa kejadian membuatmu sakit hati itu sudah cukup lama gitu, menguras tenagamu, mengganggu kehidupan sehari-harimu. Nah, karena udah waktunya nih mulai melakukan sesuatu gitu. Mungkin kamu bisa memulainya dengan satu kata kunci yang sangat berharga banget ya, apa? Memaafkan dirimu atau dirinya. Jadi maafin diri sendiri juga, maafin juga orang lain yang menyakiti. Satu kata kuncinya memaafkan. Oke, next. Di sini tuh ada beberapa kiat-kiatnya bagaimana cara menyembuhkan sakit hati. Oke, kita akan bahas yang pertama gitu ya. Sibukkan diri. Katanya sibukkan diri gitu. Jadi jangan sampai banyak ngomong ya. Nah, kita bisa mencoba mengisi waktu dengan hal-hal yang kamu sukai. Passion kamu apa, hobi kamu apa. Masuklah gitu ke dalam dunia yang kamu sukai tersebut gitu. Dan lakukan hal-hal yang sudah menjadi passion kamu. Ya aku bahas kemarin tuh passion. Dan itu sangat membantu ternyata ketika sedang kamu sakit hati, kamu melakukan passion dan itu kamu akan lupa dengan rasa sakit hati tersebut gitu. Nah, dengan cara seperti itu bukan berarti kamu tuh melarikan diri, lari dari sakit hati, enggak. Kamu hanya mengubah fokus kamu dari sakit hati kamu itu dari energi negatif kepada energi positif. Itu maksud aku gitu. Jadi kamu tuh bukan lari dari rasa sakit hati gitu, menghindar, enggak. Kamu hanya mengubah fokus kamu gitu. Biar fokus kamu tuh selalu positif gitu. Nah, pertama kali adalah menentukan apakah kamu mau menghadapi luka tersebut atau kabur darinya. Jadi kamu tuh lukanya itu oke, gue terima atau aku nggak mau tahu tentang luka itu, aku lupain, tapi sewaktu-waktu tuh bisa datang lagi. Lebih baik kamu bisa menerimanya.
jelas, oke, ini terjadi pada diri saya. Sakit hati emang harus saya rasakan untuk membuat kamu bisa lebih bangkit lagi. Itu yang harus kita terima. Tapi kalau misalkan kamu berkata, aku sakit hati, oke, aku akan melupakannya dengan cara aku akan bersenang-senang, jalan-jalan dan segala macam. Tapi nanti suatu saat ketika kamu berpikir itu lagi, rasa sakit hati itu akan datang lagi ketika kamu sudah bebas dari senang-senangnya, sudah lepas, sudah melewati itu semua. Sakit hatinya akan datang lagi. Sakit hati itu diterima. Oke, aku terima rasa sakit hati itu emang harus kita jalani, harus kita rasakan untuk kedewasaan kita. Itu maksud aku. Itu yang pertama ya, kamu harus bisa menyibukkan diri dengan passion kamu, dengan hobi kamu. Passion itu yang udah aku bahas kemarin aku bahas. Apa itu passion? Oke, yang kedua. Yang kedua, rasakan emosi yang ada dalam dirimu dan lakukan self-care. It's okay to be not okay. Cepat atau lambat, kamu akan melewati perasaan ini. Maka rasakanlah emosi yang ada. Oh, jadi harus rasakan emosi yang ada, guys. Jadi merasakan emosi yang ada. Sebenarnya rasa sakit hati itu indah loh. Rasa sakit hati itu juga diciptakan oleh Tuhan buat kita. Kalau kita mau menerima itu semua dengan ikhlas, dengan syukur, dengan lapang dada gitu. Apapun perasaannya, rasa bersalah, rasa kesal, sedih, apapun itu, jangan kamu tekan, jangan kamu coba menghindar, coba rasakan baik-baik perasaan tersebut. Rasakan saja, itu akan berlalu. Kamu harus bisa menyadari bahwa luka itu memang ada pada diri kamu, dan kamu akan segera menyembuhkannya dengan secepatnya. Oke. Mungkin ketika kamu sakit hati, mungkin kamu akan lebih suka mengurung diri dan melakukan me time untuk beberapa saat. Oke, untuk beberapa saat it's no problem gitu. Tapi jangan sampai berlarut-larut. Cukuplah sehari, apalagi cuma setengah hari, itu cepat banget recovery-nya. Jangan sampai berlarut-larut. Kalau berlarut-larut itu akan malah menyiksa diri kamu sendiri gitu kan. Malah itu akan semakin memperburuk keadaan ketika kamu mengurung diri berlarut-larut, ketika kamu tidak cepat-cepat untuk wake up gitu, untuk bangun, untuk bisa melanjutkan kehidupan kamu kembali gitu. Kamu nggak bisa hidup pada saat itu aja, pada saat kamu sakit hati aja, nggak bisa. Sakit hati akan berlalu jika kamu mau melalui, oke? Dan it's time to stop, katanya. Selain itu kamu juga bisa mencoba self-healing, oke? Jadi nggak ada waktu yang spesifik untuk self-care, menenggelamkan diri dari kenyataan hidup. Setiap orang pasti punya waktu yang berbeda-beda, tergantung tingkat emosional setiap orang beda-beda, tingkat masalahnya juga, usia setiap orang. Jadi setiap orang pasti pernah merasakan sakit hati, mengurung diri, dan merasa dia depresi. I know, karena aku sering banget kayak gitu. Nah, yang ketiga, oke, kita akan fokus ke masa depan. Kamu boleh bersedih katanya, namun jangan memfokuskan dirimu terlalu lama pada kejadian yang membuatmu sakit hati. Sedih boleh, tapi jangan lama-lama. Ada lagunya sih, aku juga pernah sakit hati, kita juga pernah sakit hati. Oh enggak, bukan begitu liriknya. Oke, kembali pada artikelnya ya. Kamu juga harus menyadari ketika kamu sakit hati, kamu tidak bisa menghindari proses penyembuhan luka. Tidak bisa dihindari, guys. Nah, maka dari itu sebaiknya kamu fokus pada apa yang dapat kamu lakukan pada dirimu di masa datang. Fokus sama cita kamu, sama keinginan kamu, sama apa yang kamu pengen capai, sama goal-goal kamu yang udah kamu buat sebelumnya. Dan kamu harus mencapai itu, guys. Sampaikanlah kepada orang lain apa yang kamu butuhkan. Cobalah untuk keluar, buatlah kebiasaan baru, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang suportif, apapun itu. Orang-orang di sekitar kamu sangat mempengaruhi posisi kamu ketika sakit hati. Ketika sakit hati, kamu dikelilingi orang-orang yang positif, itu cepet banget recovery-nya, cepet banget kamu merasa I will be fine gitu. Aku akan baik aja dan better gitu kan. Tapi ketika kamu berada di lingkungan yang toksik, berada di lingkungan yang negatif, terus posisi kamu sedang sakit hati, itu biasanya akan lama untuk kembali seperti semula, dan kamu akan berlarut-larut dan semakin memburuk gitu.
Jadi pilihlah lingkungan yang positif yang menurut kamu bisa membuat kamu tuh terus semangat, yang bisa mensupport kamu bila menjalani kehidupan sehari-hari biar kamu tuh lebih semangat lagi gitu. Yang keempat ya, ada selanjutnya, jangan cari pelarian tapi jangan menunggu terlalu lama. Jangan cari pelarian tapi jangan menunggu terlalu lama. Oke. Sayangnya nggak ada rumus gitu untuk menentukan berapa lama kamu harus menunggu sebelum memulai hubungan yang baru. Oke, ini namun terburu-buru mencari hubungan baru kadang tidak berakhir dengan baik. Karena kita mencari pelarian, terkadang kita menganggap bahwa orang berikutnya sudah pasti lebih baik, dan kita cenderung untuk melebih-lebihkan apa yang kita lihat dalam orang tersebut. Apalagi ketika kamu mencari pelarian untuk balas dendam, bisa jadi kamu malah akan tetap marah pada pasanganmu seperti kamu marah pada pasanganmu. Itu tidak sehat. Artikelnya aku mulai ada bahas ini tentang sebuah hubungan. Jangan cari pelarian tapi jangan menunggu terlalu lama. Oh, ini membahas tentang sebuah hubungan. Oke. Jangan cari pelarian tapi jangan menunggu terlalu lama. Banyak orang yang setelah memutus cinta, dia mengatakan bahwa aku harus istirahat dulu, aku harus menyembuhkan lukaku, aku istirahat, tapi jangan kelamaan gitu maksudnya. Tapi nggak terlalu terburu-buru juga, itu hanya akan menjadi pelarian. Jadi butuh apa ya, sesuatu hal yang bijak untuk menyikapi tersebut. Kapan waktunya kamu bisa kapan waktunya kamu bisa beralih dari sakit hati kamu menuju kebahagiaan. Itu sih yang aku tangkap ya dari artikel ini. Oke, ada yang kelima. Bayangkan analogi the ball and the box. Oke, kita akan bahas ini apa maksudnya. Bayangkan analogi the ball and the box. Rasa sakit hati itu valid. Jangan biarkan orang-orang memberitahu bahwa kamu terlalu lemah ketika kamu sedang sakit hati dan berusaha untuk menyembuhkan luka tersebut. Sakit hati dan duka yang kamu rasakan itu tidak bisa kamu hindari. Jadi, siapkanlah dirimu untuk hal-hal yang tidak terduga. Analogi ini mungkin akan membantu the ball and the box. Sedikit agak gak ngerti ya. Oke. Bayangkan hidupmu adalah sebuah kotak, dan di dalam kotak tersebut ada tombolnya yang akan mengaktifkan rasa sakit pada dirimu. Dalam kotak tersebut juga ada rasa duka yang disebabkan oleh sakit hati dalam bentuk bola. Bola ini ketika awal terbentuk ukurannya merasa sakit, yang instan ketika awal kejadian. Oke. Seiring hidup berjalan, katanya, seiring kamu berusaha menyembuhkan sakit hatimu, bola ini akan semakin mengecil. Bola yang semakin mengecil itu akan mengurangi kemungkinan dia akan menyentuh tombol rasa sakit yang ada. Namun bukan berarti tidak sama sekali. Kadang kamu mungkin akan mengingat di masa depan. Namun rasa sakitnya tidak sebesar dan sering ketika awal kamu mengalami sakit hati. Ini nih analogi the ball and the box. Mungkin adalah sebuah kebiasaan kamu sakit. Jadi kamu udah lebih kebal ketika kamu sering sakit hati dan menyiapkan perasaan hati kamu, diri kamu itu menjadi lebih baik lagi ketika kamu akan sakit hati lagi. Dan seiring hidup berjalan, seiring kamu berusaha menyembuhkan rasa sakit hatimu, jadi masalah-masalah yang tadinya kamu merasa itu besar akan mengecil sendirinya. Itu bukan masalah yang besar bagi kamu lagi gitu. Itu udah hal yang biasa. Jadi kamu akan merasa fine-fine aja, nggak terlalu sakit lagi kayak dulu. Bola itu nggak akan terlalu seperti kelihatan masalah besar banget gitu. Anggap aja bola itu masalah. Jadi ketika kamu sakit hati pertama kali, bola itu akan menjadi sangat besar. Tapi ketika kamu sakit hati untuk yang kesekian kali, bola itu akan mengecil dan kamu akan tidak terkena bola tersebut. Jadi seringnya kamu sakit hati, rasa sakit itu akan berkurang. Itu sih yang apa ya? Oke, artikelnya udah habis. Aku mungkin kurang jelas dan bagaimana. Maaf banget ya karena aku masih belajar banget, karena aku cuma pengen menyampaikan sesuatu, berbicara
apa yang sedang aku alami, apa yang sedang aku rasakan, dan aku mencari solusinya. Dan mungkin kita bisa mencari solusi masalah untuk bareng-bareng. Aku sedang mengalami sakit hati, aku pengen baca ya artikel untuk menyembuhkan sakit hati gitu. Dan aku yakin banget gitu, yang sakit hati bukan cuma aku doang gitu. Aku pikir banyak orang yang mengalami sakit hati. Apa salahnya aku berbagi apa yang sudah aku ketahui, apa yang sudah aku baca, semuanya itu aku sharing juga kepada kalian gitu. Walaupun penjelasan aku dari artikel, walaupun aku kadang gak jelas menyampaikan gitu, tapi aku udah berusaha ya untuk menyampaikan tersebut gitu. Oke. Kali ini semoga ya bisa benar-benar membantu kamu banget. Dan kali ini aku mendapat gangguan sedikit ada gangguan. Oke, it's okay, no problem. Tapi aku pengen selalu merasa happy dan semuanya itu tidak menjadi masalah ya bagi saya. Mungkin di sini pencahayaan kurang bagus, suaranya noisy banget, berisik banget. Di luar sana nih karena di pinggir jalan raya banget, ini mengganggu. Aku tahu ini bukan video yang bagus gitu. Tapi aku berusaha untuk bisa menyampaikan apa yang ingin aku sampaikan gitu. Just sharing gitu kan, bisa memotivasi kamu, mudah-mudahan sih ya. Aku berharap seperti itu. Dan artikelnya udah selesai, kesimpulannya aja itu kalau kita nggak mau lama-lama sakit hati, coba maafin diri sendiri dan juga dirinya, orang lain yang menyakiti kita. Satu kata kuncinya itu maaf. Emang sudah. Oke, kesimpulannya udah selesai tadi. Kesimpulannya adalah kata-kata maaf ya, oke. Dan mudah-mudahan ya video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kalian bisa mengambil inti dari apa yang saya katakan, yang saya bacakan di sebelumnya. It's okay, tapi mudah-mudahan itu adalah sesuatu hal yang bisa membuka pikiran kalian untuk bisa menjadi lebih baik. Cukup sekian dan terima kasih video kali ini. Dan aku selalu akan bilang, dan terakhir, subscribe, dan jangan lupa ya di subscribe, like, comment, dan aktifkan notifikasi loncengnya biar aku tambah semangat bikin video-video selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk di komen juga ya guys. Oke, karena aku bener-bener semangat banget kalau kalian punya respon yang positif banget gitu sama video yang aku buat. Meskipun banyak kekurangannya,